Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Pak Zulfi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Nah, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, biasanya evaluasi ini dilakukan di akhir-akhir acara atau kegiatan, gunanya untuk menyelidiki, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang harus diperbaiki di akhir kegiatan, ataupun kekurangan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Tujuan evaluasi. Nah, secara umum yang pertama untuk memperoleh dasar dari pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang perlu dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang kedua yaitu untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, yang membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis dan efisien. Kemudian yang ketiga untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu. Nah, tujuannya itu secara intinya untuk memperoleh pertimbangan di hasil akhir pekerjaan, kemudian menjamin cara kerja yang efektif, yaitu untuk bekerja secara tepat, secara mandiri, dan secara ekonomis serta efisien. Kemudian kita bisa mengetahui kesulitan atau hambatan apapun dan dilihat pada aspek-aspek tertentu. Fungsi evaluasi ada 4. Yang pertama selektif. Fungsi selektif ini pengertiannya yaitu menyeleksi apakah seorang pegawai itu sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi diagnosa. Diagnosa ini untuk mendiagnosa yaitu kelebihan atau kekurangan pada seorang pegawai atau karyawan di dalam organisasi atau instansi. Kemudian fungsi penempatan yaitu di mana posisi terbaik seorang pegawai itu ditempatkan pada kompetensi tertentu. Kemudian ada fungsi pengukuran keberhasilan. Jadi setelah diseleksi, didiagnosa, ditempatkan di tempat yang di dalam bidang tertentu, kemudian diukur keberhasilannya seperti apa. Kemudian analisis SWOT. Analisis ini suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai suatu tujuan. Nah, analisis ini SWOT ini yaitu metode, bukan merupakan alat yang dapat memberikan solusi. Jadi suatu metode untuk menyelesaikan, untuk mengidentifikasi kekurangan, hambatan dalam aspek-aspek tertentu. S. Analisis SWOT administrasi kepegawaian. Yang pertama yaitu S, strength, kekuatan, yaitu situasi atau kondisi di dalam suatu perusahaan yang dapat memberikan dampak positif. Ya, contohnya masalahnya yaitu seberapa manfaatkah peraturan kedisiplinan pegawai terhadap kinerja pegawai pada instansi. Nah, kemudian ada weakness. Weakness ini kelemahan, yaitu situasi atau kondisi di dalam perusahaan yang bisa memberikan dampak negatif di masa saat ini ataupun di masa yang akan datang. Yaitu contoh masalahnya faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pelanggaran peraturan kedisiplinan pegawai. Nah, kemudian ada opportunities, yaitu peluang, yaitu suatu situasi atau kondisi di luar instansi atau perusahaan yang bisa berkembang di kemudian hari, yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Yaitu contoh persoalan yaitu kesempatan apa saja yang diperoleh dengan adanya peraturan kedisiplinan bagi pegawai. Nah, yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu situasi atau kondisi yang dapat menghambat proses perkembangan suatu organisasi atau instansi. Contoh permasalahannya yaitu seberapa matang peraturan instansi dalam pemberlakuan kedisiplinan bagi pegawai. Nah, hasil evaluasi tadi ini memperoleh
langkah ataupun cara untuk mengatasi SWOT ini. Yang pertama yaitu strength tadi. Yang pertama, lebih terjamin ketertiban pelaksanaan tugas pokok ASN. Yang kedua, produktivitas pegawai semakin baik, kemudian meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Nah, kemudian ada weakness, hasil evaluasinya. Yang pertama, kurangnya perencanaan, evaluasi, atau monitoring pelaksanaan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, belum optimal untuk kehadiran pegawai. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman ASN terhadap sanksi. Dan keempat, masih banyak pelanggaran. Yang kemudian hasil evaluasi untuk opportunities ataupun peluang. Yang pertama yaitu kredibilitas instansi semakin bagus atau kualitas instansi semakin bagus. Yang kedua yaitu ketegasan pemimpin menjadikan pegawai taat pada peraturan. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan pegawai. Kemudian yang terakhir yaitu trade hasil evaluasinya. Yang pertama yaitu kesiapan instansi dalam mengantisipasi adanya ketidakdisiplinan pegawai. Yang kedua yaitu untuk tuntutan masyarakat terhadap ASN yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas instansi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kepentingan ASN yang bertentangan dengan peraturan kedisiplinan yang berlaku. Nah, dari awal kita sudah mengetahui pengertian evaluasi, kemudian analisisnya. Nah, di terakhir-terakhirnya kita biasanya itu membuat laporan. Nah, laporan itu pengertiannya yaitu bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Nah, kemudian fungsi laporan yaitu yang pertama adanya pertanggungjawaban bagi seorang yang diberi tugas. Yang kedua yaitu menjadi landasan pimpinan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga menjadi alat untuk melakukan pengawasan. Yang keempat yaitu menjadi dokumen untuk bahan studi dan pengalaman bagi orang lain. Kemudian yaitu manfaat laporan. Yang pertama yaitu menjadi dasar penentuan kebijakan, menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang ketiga bisa menjadi pengetahuan, perkembangan, dan proses dari peningkatan kegiatan, serta sebagai sumber informasi. Yaitu maksudnya mulai dari fungsi dan manfaat tadi ini hampir sama ya, yaitu bisa menentukan kebijakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kemudian menjadi bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan, dan lain-lain. Nah, sistematikanya itu biasanya seperti ini. Jadi dalam laporan itu ada kata pengantar, pendahuluan, isi laporan, penutup, dan lampiran. Nah, di semua sistematika ini ditujukan kepada aspek kedisiplinan pegawai, yaitu biasanya di dalam terdapat latar belakang pegawai, kemudian ada absensi atau presensi pegawai, jadwal masuk pegawai, harian ataupun bulanan itu bisa dilaporkan, diisi, dan bisa disimpulkan di penutup. Nah, ini contoh tabel hasil evaluasi. Nah, kemudian ini aspek yang dievaluasi dari kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian terkait dengan kedisiplinan pegawai. Yang pertama yaitu tujuan, manfaat utama kedisiplinan pegawai. Nah, masalahnya apa saja atau kendala apa saja yang bisa ditemui? Yaitu yang pertama, banyaknya pegawai yang datang terlambat saat jam kerja. Nah, bagaimana caranya untuk tidak banyak pegawai yang datang terlambat pada saat jam kerja? Nah, ini evaluasinya dengan cara terlaksananya dengan pemecahan masalah perusahaan, yaitu dengan cara memberikan undang-undang kedisiplinan yang di dalamnya terdapat sanksinya. Nah, kriterianya bila semua sudah lancar, yaitu ditulis keterangan lancar. Kemudian yang kedua yaitu aspeknya yaitu pemahaman terhadap undang-undang kedisiplinan pegawai. Nah, masalahnya apa aja yang ditemui di sini? Kemudian yang pertama, yang kedua yaitu pegawai hanya sekedar tahu tentang undang-undang kedisiplinan tapi tidak tahu isinya. Nah, ini banyak kasus ASN yang cuma tahu isinya aja tentang undang-undang. Banyak yang tidak paham mengenai undang-undang peraturan aparatur sipil negara. Nah, caranya bagaimana? Terlaksana dengan pimpinan memberikan sosialisasi dengan pegawai tentang isi undang-undang tersebut. Biasanya ini pemimpin melakukan sosialisasi ataupun seminar untuk lebih memahami undang-undang
para pegawai ASN. Kemudian yang ketiga yaitu aspek prosedur jam kehadiran serta presensi pegawai. Nah, masalahnya apa? Banyak pegawai yang tidak mematuhi jam kehadiran pegawai dan mengabaikan bahkan sering lupa presensi. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Nah, evaluasinya ataupun cara mengantisipasinya bagaimana? Nah, dengan memberikan presensi fingerprint dan diberikan jadwal mengenai kehadiran serta bel, tanda masuk, dan jam pulang pegawai. Kemudian yang keempat yaitu aspek sanksi yang diperoleh, jenis sanksi yang diperoleh. Nah, masalah atau kendalanya apa yang ditemui? Banyak pegawai yang mengabaikan sanksi yang telah diberikan oleh atasan. Nah, ini banyak sekali ya. Walaupun pimpinan-pimpinan itu memberikan instruksi, itu masih banyak yang mengabaikan. Jadi walaupun diberi sanksi, diberi hukuman, itu masih diabaikan, tidak merasa kapok. Nah, evaluasinya bagaimana cara mengantisipasi pegawai yang seperti itu? Diberikan sanksi tegas agar peraturan tidak disepelekan oleh pegawai. Nah, sanksi yang tegas ini seperti ya pemberhentian dengan hormat ataupun pemberhentian yang tidak hormat. Oke. Nah, terima kasih. Sekian materi dari evaluasi pengelolaan administrasi pegawaian, terutama tadi kita singgung mengenai disiplin pegawai, mulai dengan pengertian, analisis SWOT, dan pembuatan laporan. Sekian dari saya. Apabila ada salah dan banyak kata dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.